Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Baca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqiah bagus. Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan man wazaba ala qiraatiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana petunjuk atau keterangan yang disebutkan minggu dahulu, maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang di bawah ini. Maksud membaca surat Fatihah seperti yang demikian itu adalah, pertama disebutkan bahwa membaca Fatihah itu benar-benar dengan lisan dan hatinya. Membaca Fatihah kedua-duanya, lisan dan hati. Dan itu ada terbagi dua, ada yang sekurang-kurangnya atau disebut dengan ashabul yamin. Itu orang yang membaca di mulut dahulu diiringi oleh hati, seolah-olah mulut itu gurunya oleh hati. Nah, itu adalah termasuk bacaan Fatihah ashabul yamin. Begitu mulut kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, artinya sudah paham tuh Bismillah tuh. Di mulut mengata Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedemikian terus, itu adalah sekurang-kurangnya. Yang lebih baik daripada itu adalah bacaannya orang-orang muqarrabin. Mereka itu adalah hati menjadi guru oleh mulut. Mulut merupakan penterjemah hati. Jadi sebelum mereka menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, di dalam mulut, terlebih dahulu hatinya sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya di mulut Ar-Rahmanir-Rahim, dalam hati Maliki Yaumiddin, di mulut Maliki Yaumiddin. Nah, macam itu. Itu bacaannya orang muqarrabin. Hati terlebih dahulu, hanya keluar di mulutnya. Dan itu sudah paham maknanya, mengerti tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham
bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaan surat Al-Fatihah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku mulai pekerjaan ini. Bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan, ini sembahyang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya, tapi rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang. Begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu ada rasanya. Jadi paham artinya Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih Penyayang, rasanya senang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Artinya raja di hari kiamat. Rasa kita ada rasa takut menghadapi hari kiamat. Ada rasa gemetar menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu artinya, rasanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Di situ kita merasa bahwa hanya satu-satunya Allah yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan segala-galanya. Itu rasa. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita merasa kada punya kemampuan kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya rasanya apa? Rasanya ada harapan, rasanya berharap kepada Allah agar ini diperkenankan, agar ini dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penjelasan daripada siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang kami minta itu macam apa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat mereka daripada para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi Allah dan tersesat mereka itu.